Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia Amri dengan NIM 230103054, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan soal pilihan ganda menggunakan ranah kognitif dan taksonomi belumnya. Untuk menuntaskan tugas akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Perlu kita ketahui, taksonomi belum adalah kerangka klasifikasi tujuan pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru, dosen, dan pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran, soal, dan evaluasi yang terstruktur berdasarkan tingkat kognitif siswa. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan timnya pada tahun 1956. Kemudian direvisi oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Taksonomi Bloom ini memiliki 6 tingkatan kognitif. Yang pertama, C1 mengingat atau remember. Yang kedua, C2 memahami atau understanding. C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Langsung saja kita ke soal pilihan gandanya. Dan di sini soal nomor 1, di soal nomor 1 ini dia mencakup tingkatan C1, yaitu mengingat. Bunyi soalnya, berapakah hasil dari 3/4 dan 2/4? A. 5/4, B. 6/8, C. 5/8, D. 1/2. Pada soal nomor 1 ini, siswa mampu untuk mengingat prosedur dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Siswa tidak dituntut untuk memahami atau menjelaskan prosesnya, hanya cukup menghafal dan menerapkan langsung rumus dari penjumlahannya itu. Jawaban yang benar pada soal ini adalah A. 5/4. Kemudian alasan distraktor atau pengecohnya itu, jawaban yang B salah karena menambahkan langsung pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang C salah karena menjumlahkan pembilang dan menyamakan penyebut yang tidak perlu. Kemudian yang D salah konsep dalam menjumlahkan pecahan. Kemudian soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 C2 memahami. Pada bunyi soalnya itu, mengapa 2/3 lebih besar daripada 3/5? A. Karena pembilangnya lebih besar, B. Karena pembulatnya lebih kecil, C. Karena hasil pembagian 2/3 lebih besar dari 3/5, D. Karena 2 dan 3 adalah bilangan genap. Pada soal ini siswa harus memahami makna nilai dari suatu pecahan. Siswa tidak cukup sekedar menghitung, tapi siswa diminta untuk menjelaskan alasan yang benar di balik perbandingan dua pecahan ini. Jawaban yang benar adalah jawabannya C. Alasan distraktor atau pengecohnya yaitu A. Hanya fokus pada pembilang bukan nilai pecahan, B. Salah memahami konsep nilai pecahan terhadap penyebutnya, dan D. Tidak relevan dan perbandingan nilai pecahannya. Kemudian soal nomor 3. Dina memiliki 3/5 liter jus, ia minum 1 per liter. Berapa liter jus yang tersisa? A. 2/10, B. 2/5, C. 4/5, dan D. 3/4. Pada soal ini dia mencangkup C3, yaitu menerapkan, di mana siswa harus menerapkan pengetahuan mereka pada operasi pecahan pengurangan dalam situasi tersebut. Jawaban yang benar dari soal ini adalah
B, yaitu 2/5. Kemudian alasan distraktor atau pengecohnya adalah A, salah mengurangkan dan salah penyebutnya. Kemudian yang C, menjumlahkan bukan mengurangkan. Kemudian yang D, menambah dengan konversi desimal umum, di mana 3/4 sebanding dengan 0,75. Kemudian selanjutnya soal keempat atau C4 menganalisis. Perhatikan pasangan pecahan berikut: 1 2/4 dan 1/2, 2 3/5 dan 6/10, 3 5/6 dan 10/12, 4 4/7 dan 8/14. Pasangan manakah yang bukan pecahan senilai? A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Nah, pada soal ini siswa harus menganalisis hubungan antar pecahan. Apakah pecahan tersebut senilai atau tidak? Nah, jawaban yang benar pada soal ini adalah C 3 dan 4. Kemudian alasan distraktor atau pengecohnya, jawaban ke A, keduanya benar-benar senilai karena 2/4 sama dengan 1/2 dan 3/5 sama dengan 6/10. Kemudian yang B, pengecoh yang cukup kuat karena terlihat senilai, padahal 10/12 tidak sama dengan 5/6 secara langsung, tapi setelah disederhanakan ternyata senilai. Kemudian yang D, keduanya senilai dalam pasangannya masing-masing, jadi pengecohnya yang keliru. Kemudian soal yang kelima, C atau C5 mengevaluasi. Bunyi soalnya, seorang siswa menyelesaikan soal berikut. Jumlahkan 2/3 ditambah 3/4 dan hasilnya adalah 5/7 karena 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Menurutmu, apakah jawaban siswa tersebut benar atau salah dan apa alasan terbaik untuk menilainya? A, benar karena menjumlahkan pembilang dan penyebut adalah cara paling sederhana. B, salah karena penjumlahan pecahan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. C, benar karena 5/7 mendekati nilai gabungan pecahan tersebut. D, salah karena 2 ditambah 3 seharusnya 6 bukan 5. Nah, pada soal ini siswa diminta untuk menilai pernyataan dan prosedur orang lain. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian alasan distraktor atau pengecohnya, A, mengiring siswa yang berpikir sederhana tanpa pemahaman konsep. Kemudian yang C, meskipun 5/7 memang terlihat mendekati, pendekatannya keliru secara prosedural. D, terlihat logis di permukaan, tetapi tidak berkaitan langsung dengan konsep pecahan atau pengalihan perhatian. Kemudian soal yang keenam, C6 mencipta. Bunyi soalnya, guru meminta siswa membuat resep jus buah yang menggunakan pecahan liter sebagai ukuran bahan. Santi merancang 4 resep berikut. Manakah resep yang paling sesuai jika tujuannya adalah menggunakan setidaknya 1 liter campuran jus dari 2 jenis buah dengan takaran pecahan berbeda penyebut? A, 1/2 liter jus apel ditambah 1/2 liter jus jeruk. B, 2/5 liter jus mangga ditambah 3/5 liter jus nanas. C, 3/4 liter jus jambu dan ditambah 1/3 liter jus semangka. D, 1/4 liter jus lemon ditambah 1/4 liter jus anggur. Jawaban yang benar adalah C, 3/4 liter jus jambu ditambah 1/3 liter jus semangka. Kemudian analisis distraktor atau pengecoh. A, penjumlahan dengan penyebut sama tapi tidak sesuai syarat penyebut berbeda. B, penyebutnya sama meskipun totalnya adalah sama dengan 1 liter tapi tidak memenuhi, penyebutnya berbeda. D, total hanya 1/2 liter tapi tidak memenuhi atau kurang dari 1 liter dan penyebutnya sama. Mungkin demikian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.